Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Sebab, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Padang-padang rumput berbusanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah,
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius hari ini mengenai makna perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Mari kita simak penjelasan Yesus tentang benih yang ditaburkan itu. Ada yang jatuh. Pertama, di pinggir jalan. 2, di tanah yang berbatu-batu. 3, di tengah semak berduri. 4, di tanah yang baik. Pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jika tidak serius menanggapi firman Tuhan yang didengarnya, dan bukan merupakan prioritas utama dalam hidupnya, maka tidak heran tipu daya iblis menawarkan kenikmatan hidup duniawi, memperdaya dirinya, dan dengan mudah ia berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Tidak semua yang tertipu oleh bujuk rayu iblis itu disebabkan ia tidak tahu dan tidak mengerti firman Tuhan. Terkadang orang beriman sesungguhnya sadar bahwa tawaran iblis seharusnya ia tolak, sebab bertentangan dengan kehendak Tuhan, namun ia tergiur dan tergoda. Seperti Hawa tergoda bujuk rayu iblis untuk makan buah terlarang itu. Oleh sebab itu, seriuslah dan pelajarilah makna firman Tuhan, agar tidak tersesat dan disesatkan iblis yang sengaja memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, seperti yang terjadi pada Hawa. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Paling berat jika kita diperhadapkan pada penindasan dan penganiayaan, sebab membutuhkan iman yang luar biasa teguh untuk menanggungnya. Hanya orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan sangat erat dan sangat intim yang mau menghadapi segala penindasan dan aniaya, sebab ia telah mengenal isi hati Tuhan dan sudah tidak memikirkan diri sendiri lagi, bahkan rela menyerahkan nyawa demi ketaatan kepadanya. Orang yang telah mengosongkan diri dari hawa nafsu dan menaklukkan keinginan ego dalam dirinya adalah orang yang akan sanggup menerima penderitaan, penindasan, dan penganiayaan. Dan orang ini berani mengatakan, "Pujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Selidikilah aku, ya Allah,
dan kenallah hatiku. Jilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ada dua sifat kita manusia, yaitu: pertama, banyak keinginan; kedua, tidak sabar menunggu. Yang selalu dipakai iblis untuk merayu dan menggoda diri kita, sehingga kita terperangkap dalam jerat mautnya iblis yang sulit dilepaskan, jika tanpa tekad keras dan dibantu oleh kekuatan Tuhan. Ada dua senjata utama iblis yang menyerang manusia, yaitu: pertama, tipu daya kekayaan duniawi; kedua, kekhawatiran dunia. Dari sejak zaman Adam Hawa, kita manusia maunya instan, maunya langsung. Ada yang kita inginkan dan kecenderungan kita tergoda oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berita-berita dunia sangat sensitif mempengaruhi kekhawatiran diri kita, sehingga mudah panik, tidak dapat mengendalikan diri, dan sering terjadi segera berpaling dari jalan-jalan yang Tuhan mau kita mengikutinya. Karena ingin hidup senang dan tidak mau hidup menderita, maka tidak heran hampir setiap hari khawatir. Apakah itu khawatir tentang tidak tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang pangan papan, atau khawatir tentang keamanan hartanya? Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Meski sudah tahu dan mengenal firman Tuhan, tetapi jika tidak diikuti dengan kemauan untuk mempraktekkan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, maka firman itu tidak berbuah di dalam diri kita. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang rendah hati biasanya mau membuka lebar-lebar hatinya menerima taburan firman Tuhan, sebab ia membutuhkannya dan ia menyadari dirinya lemah dan perlu kekuatan firman Tuhan menopangnya. Orang yang tinggi hati alias congkak hati atau orang yang sombong adalah orang yang percaya pada diri sendiri dan biasanya tidak merasa perlu untuk menekuni firman Tuhan, sebab ia merasa kepintarannya sudah cukup untuk mengatur hidupnya. Apalagi jika sudah terbukti ia memperoleh kesuksesan, tidak bergantung pada firman Tuhan, tetapi melalui kehebatan intelektualnya. Tanah yang baik artinya hati yang terbuka menerima firman Tuhan,
butuh kesadaran dan keyakinan untuk menerima firman Tuhan, dan butuh tekad yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, dirinya lebih mudah diproses oleh firman Tuhan. Dan tidak heran jika firman Tuhan itu hidup dan berbuah di dalam dirinya, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir deras membasahi hidupnya. Biasanya hidup orang yang berbuah itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi ia membagikan keharuman dan manisnya buah tersebut supaya dapat dinikmati oleh banyak orang. Bahkan tidak hanya pada saat hidupnya dalam kelimpahan materi dan kelimpahan berkat Tuhan lainnya, melainkan mampu mengatasi semua dinamika peristiwa kehidupan ini. Ia akan mampu mengatasi kesulitan hidup dan berbagai masalah hidup dengan tabah, sabar, dan karakter ilahi nampak dalam dirinya. Ia mampu menjaga sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya, sehingga tidak kehilangan di dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, adakah orang seperti ini yang menghidupi firman Tuhan dan telah berbuah di dalam hidupnya? Ada. Meskipun kenyataannya lebih banyak orang beriman yang belum menghasilkan buah-buah yang ranum dan manis, sebab tidak mudah berhasil melalui proses pemurnian. Benih, firman Tuhan, tanah, hati nurani yang menanggapi firman Tuhan, penabur, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dari perumpamaan ini terlihat sangat jelas bahwa jika pemberitaan firman Tuhan tidak membuat orang yang mendengarnya bertobat dan tidak membuat orang tersebut mau berubah sesuai yang dikehendaki firman Tuhan, berarti orang tersebut yang memilih tidak mau menanggapi firman Tuhan yang didengarnya atau dibacanya atau dimengertinya. Sedangkan yang memberitakan firman Tuhan itu sudah melakukan tugasnya. Seharusnya iman seseorang menjadi bertumbuh jika hatinya seperti tanah yang baik dan menjawab panggilan Yesus yang mau masuk ke dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga renungan hari ini menyentuh hati sanubari kita dan mau menerima dan mendengarkan seruan Yesus mengajak kita hidup di dalam kebenarannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.